Halo, salam multimedia pembelajaran. Saya Nur Rashid dengan NIM 33221028. Pada video segmen ketiga ini, kita akan melanjutkan mengenai portofolio dan tes esai. Hasil catatan guru mampu memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Sedangkan yang kedua, hasil pekerjaan dari peserta didik ini mampu memberi skor berdasarkan kriteria. Yang pertama dari sudut atau dari isi portofolionya, kemudian yang kedua dari dokumentasi atau data, kemudian yang ketiga dari perkembangan dokumen portofolio tersebut, kemudian yang keempat ringkasan dari setiap dokumen, yang kelima presentasi, dan yang keenam adalah tampilan dari portofolio. Kemudian yang ketiga, hasil profil dari perkembangan peserta didik atau pembelajar ini mampu memberi skor berdasarkan gambaran perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik atau pembelajar pada selang waktu tertentu. Fungsi penilaian portofolio adalah sebagai alat untuk mengetahui kemajuan kompetensi yang telah dicapai oleh pembelajar serta mendiagnosis kesulitan belajar dari peserta didik, memberikan umpan balik untuk kepentingan perbaikan serta penyempurnaan dari kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah tes esai. Tes esai merupakan penilaian uraian dalam bentuk esai yang membantu siswa untuk dapat memaksimalkan segala pengetahuan yang dimiliki dalam tulisan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, tes esai perlu dipersiapkan. Untuk mempersiapkan soal esai, maka ada 5 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, desain soal. Yang kedua, perintah dari soal. Kemudian yang ketiga, kita perlu memilih pertanyaan yang spesifik. Kemudian yang keempat adalah menghindari pertanyaan-pertanyaan pilihan. Dan yang terakhir adalah menguji pertanyaan dari pertanyaan esai. Untuk desain, yang perlu kita lakukan, perlu membuat serangkaian pertanyaan yang meminta siswa untuk memperlihatkan segenap penguasaannya terhadap pengetahuan yang diperlukan. Pertanyaan semacam itu tidak akan menghasilkan jawaban seperti yang ada pada buku teks. Siswa akan melihat jauh ke depan, ke penerapan dari apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian juga masih pada desain, ini kita perlu untuk membuat pertanyaan yang sudah tentu para ahli ini pasti akan setuju bahwa jawaban seseorang ini lebih baik dari yang lain. Kemudian untuk perintah soal, kita harus tulis perintah soal sekumplit dan sespesifik mungkin tanpa mengganggu tujuan pengukuran hasil pencapaiannya. Kemudian spesifik, dari pilihan pertanyaan spesifik yang ketiga, secara umum kita perlu memilih pertanyaan yang lebih spesifik yang bisa dijawab lebih singkat. Kemudian yang keempat, hindari pertanyaan pilihan. Kita perlu menghindari pemberian pertanyaan pilihan kepada siswa kecuali dalam keadaan khusus yang membuat adanya soal pilihan seperti itu dirasa perlu. Kemudian yang terakhir yaitu penguji pertanyaan. Kita perlu menguji pertanyaan yang dibuat dengan menuliskan jawaban yang ideal untuk pertanyaan tersebut. Dengan menulis jawaban pada saat menulis soal, akan segera tahu tujuan sebenarnya. Demikian pemaparan saya mengenai formal assessment of
Student Learning Alternative Assessment. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multimedia pembelajaran.